Saya ini lagi ada masalah sih sebenarnya sama istri saya. Saya boleh duduk ya? Aduh, masalahnya banyak. Saya, gue ini gemuk gini ya. Sama bini gue disuruh diet. Pertama kali yang gue cobain waktu itu food combining. Sesuai dengan namanya, itu kan menggabungkan makanan-makanan. Saya gabungkan waktu itu sate padang, sop kikil gitu. 1 bulan saya lakukan itu kok berat badan saya malah naik ya. Nggak bener itu. Nah tapi bini gua ini malah menyarankan metode diet baru. Gua nggak boleh makan sampai gua hampir mati katanya. Gua lakuin itu selama sebulan, berat badan gua turun, tepuk tangan dulu dong. Berat badan gua turun 1 ons ya. Itu juga gara-gara gue cukur ini sama cukur ini. Aduh. Gue ini masalah sama bini gue ya. Makanya gue pergi dari rumah. Aduh, bini gue itu orangnya kayak kitab suci. Kayak kitab suci, bukannya suci, kayak kitab suci. Susah dimengerti. Tapi kalau mau dibuang juga takut kualat. Tuh bini gua tuh. Masalah dengan bini gua udah kumpulkan semua kenangan gua dalam koper ini sama bini gua. Mau gua buang koper ini, koper sialan dasar koper. Anjing beneran dia. Coba kita tes lagi. Koper. Di situ ternyata ya. Itu suara keyboard atau suara manusia itu? Asli ya? Oh, sudah berapa tahun jadi? Gue banyak masalah ini, gue kayak gini banyak masalah, gue suka datang gitu. Suka datang ke keluarga gue. Orang Batak tuh banyak yang soto ya. Baru datang, baru cerita langsung bilang, apa ku bilang? Padahal dia belum bilang apa-apa. Aduh. Ini masih rame gini ya, mau buang koper juga susah. Gue mau baca berita dulu deh. Berita pertama. Ditemukan seorang anak. Woy, anak itu sejak ditemukan hanya mendesis. Ketika ditanya oleh pihak kepolisian, anak itu hanya mendesis. Ternyata anakonda. Berita selanjutnya. Seorang komedian asal Inggris menemukan sebuah lelucon terpendek. Hanya terdiri dari 2 kata saja. Wah, lelucon itu berbunyi happily married. Gak ada yang bisa bahasa Inggris ya. Tetapi lelucon itu dipecahkan oleh seorang komedian asal Indonesia dengan hanya 3 huruf saja. Lelucon itu berbunyi SBY. Berita terakhir, lebih dari 50% remaja telah melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Bahaya. Sisanya mungkin dengan sesama jenis. Aduh, Indonesia ini ngaco banget ya. Hidup juga gua ngaco, hidup gua ini ngaco. Bahkan di Indonesia ini, mau jadi orang miskin aja dipersulit. Bukan orang miskin yang dipersulit, mau jadi orang miskin dipersulit. Menurut Biro Pusat Statistik, syarat menjadi orang miskin itu ada 14 kriteria. Susah amat ya jadi orang miskin ya. Jadi nanti teman lu datang sama lu, bro gua gagal. Gagal jadi apa? Gua gagal jadi orang miskin. Sabar bro, suatu saat lu jadi miskin. Dan ada lagi kriteria yang aneh. Ada kriteria miskin, ada kriteria hampir miskin. Itu di mana logikanya? Jadi ada orang yang gak makan, ada orang yang hampir makan. Jadi kalau lu gak makan lu miskin, tapi kalau lu misalnya udah suap gini terus gak jadi lu udah gak miskin kalau di Indonesia. Parah Indonesia. Aduh, Indonesia ini kayak hidup gua. Kalahan.
Hidup Indonesia itu kayak hidup gua, pecundang. 2011 kita juara SEA Games, oke. Tapi karena kita tuan rumah, kapan terakhir kita juara SEA Games? Tahun 1997. Itu juga kita tuan rumah. Sejak itu kita kalah dari Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Olahraga apa yang kita hebat? Bulu tangkis. Terakhir kita juara Thomas Cup adalah 2002. Sejak itu bahkan kita kalah dari Cina. Dan 2010 adalah ketalahan yang paling fatal bangsa Indonesia setelah kita dikalahkan oleh Timor Leste karena Krisdayanti direbut oleh Raul Lemos. Parah banget ya. Kenapa lu beragama? Kenapa lu beragama? Wah, untuk bersyukur, nonsens. Karena lu nggak tahu habis mati kemana. Gue juga nggak tahu habis mati kemana. Tapi setidaknya gue boleh minta dong, kalau gue mati, kemana itu terserah yang di atas, tapi gue minta kalau gue mati, jangan pas final Piala Dunia. Kenapa? Gue kasihan sama teman-teman gue yang di depan ini. Lu pasti bingung, mau nonton final Piala Dunia atau datang ke pemakaman gue ya. Karena itu pilihan yang sulit. Dan jelas final Piala Dunia lebih menarik dari pemakaman gue. Dan kalau misalnya mereka nggak datang pas pemakaman gue juga nggak bisa marah. Karena kalau mereka matinya pas final Piala Dunia, gua nggak bakalan datang. Banyak salah kaprah di Indonesia ini ya. Gara-garanya orang Indonesia ini kurang berpendidikan. Ya, gue berpendidikan tetap aja sial. Harus buang koper. Gue berpendidikan, pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu meningkatkan value kita. Tapi gue banyak nggak setujunya sih sama bini gue. Makanya gue juga ribut sama bini gue tuh soal pendidikan. Anak gue 3 tahun diajarin bahasa Inggris. Nah, mau ngapain? Mau bikin proposal. Tetangga gue 3 tahun, diajarin bahasa Spanyol, nah mau ngapain? Mau casting telenovela? Itu gara-gara kita orang tua senang melihat anak kecil melakukan kemampuan orang dewasa. Bahasa asing adalah kemampuan orang dewasa, betul kan? Tapi kenapa sih nggak ada pendidikan seks? Kenapa nggak ada pendidikan seks? Gue kasih tahu jawabannya. Karena pendidikan yang bagus itu memadupadankan antara teori dan praktek. Nah, teorinya gampang, prakteknya gimana ya? Gue sekarang udah nikah juga banyak gak dipercaya sama bini gue. Gue pulang ke rumah malam-malam, bini gue nanya, dari mana papa? Lembur. Ah, bohong, pasti kelayapan. Lembur mama, pasti kelayapan. Tapi kalau gue balik, kelayapan. Jangan bohongin aku lah, kamu lembur pastinya. Wah, ketawanya keras di sana. Testimonial. Gue sial banget hidup gue. Makanya gue tinggalin istri gue. Gue kenangan-kenangan itu gue kubur dalam koper ini. Dasar koper